Sultan Trenggono adalah salah satu pemimpin kerajaan Demak yang berhasil membawa Demak ke masa kejayaan. Sultan Trenggono memiliki sejumlah prestasi hingga berhasil melumpuhkan Portugis karena kecerdasan taktiknya. Sultan Trenggono saat remaja pernah menjabat sebagai jaksa dalam tata hukum Islam. Sultan Trenggono naik tahta menjadi pemimpin di Kerajaan Demak saat berusia 38 tahun dan beliau memimpin selama 25 tahun terhitung sejak tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Kepemimpinan Sultan Trenggono adalah puncak masa kejayaan Kerajaan Demak. Sultan Trenggono ini adalah putranya Raden Fatah dengan Ibu Dewi Murtosimah. Beliau ini adalah adik kandungnya Raden Patihunus atau Pangeran Sabranglor. Pangeran Sabranglor yang pernah menjabat sebagai Raja Demak kedua masa jabatan 1518 hingga 1521 Masehi. Karena Sultan Patihunus atau Pangeran Sabranglor tidak memiliki keturunan, maka yang punya hak untuk menjadi Sultan ketiga adalah Sultan Trenggono. Langkah kecil hari ini adalah pijakan menuju kemenangan esok. Jangan takut gagal, karena gagal adalah guru terbaik dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu masih di lokasi yang sama, yaitu tempat diistirahatkannya Raden Fatah, Pangeran Sabranglor, dan juga Dewi Murtosimah. Saya pindah tempat untuk berziarah ke Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah putra dari Raden Fatah dengan Ibu Dewi Murtosimah. Beliau ini adik kandungnya Raden Patihunus atau Pangeran Sabranglor yang telah menjabat sebagai Raja Demak kedua yang memimpin tahun jabatan 1518 hingga 1521 Masehi. Sultan Trenggono ini adalah cucunya Sunan Ampel. Beliau menggantikan kakaknya Patihunus yang meninggal dunia tanpa keturunan, dan Sultan Trenggono lah yang berhak atas tahta tersebut sehingga beliau meneruskan tahta menjadi Raja Demak ketiga. Beliau Sultan Trenggono menikah dengan putri dari Bupati Palembang, yaitu Arya Damar, ayah tirinya Raden Fatah yang masih juga sepupunya Brawijaya V atau Raja Majapahit, ayah kandungnya Raden Fatah. Sultan Trenggono mempunyai beberapa anak. Ada Sunan Prawoto, Ratu Kalinyamat, dan Ratu Kalinyamat ini adalah seorang istri Adipati Jepara, Pangeran Hadiri dari Kesultanan Sumeneb. Ada Ratu Mas Cempaka, istri dari Joko Tingkir dan Pangeran Timur. Sultan Trenggono lahir tepat pada tahun 1483 dan meninggal dunia tahun 1546 Masehi. Beliau dimakamkan di dalam cungkup yang berdampingan
dengan ayah, ibu, dan saudara kandungnya. Lokasi ada di Jalan Sultan Fatah nomor 57, Kampung Kauman, RT 1 RW 1, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Sultan Trenggono adalah pemimpin yang cerdas dan pemimpin yang banyak sekali prestasinya. Beliau berhasil membawa Demak ke masa kejayaan. Prestasi-prestasi dari Sultan Trenggono yang paling menonjol adalah telah dapat melumpuhkan bangsa Portugis karena kecerdasan otaknya, kecerdasan strateginya. Sultan Trenggono saat masih remaja pernah menjabat sebagai jaksa dalam tata hukum Islam. Beliau naik tahta untuk meneruskan Raden Patiunus menjadi raja ketiga pada saat berusia 38 tahun. Beliau memimpin selama 25 tahun, terhitung sejak tahun jabatan 1521 hingga 1546 Masehi. Adapun prestasi-prestasi yang telah saya sebutkan tadi diantaranya adalah dapat mengislamkan hampir seluruh pulau Jawa. Pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono, anggota Wali Songo juga ikut berperan untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan Kerajaan Islam Demak Bintoro. Wali Songo menjabat sebagai penasihat para raja sekaligus penyebar agama Islam. Selama menjadi pemimpin di Kerajaan Demak Bintoro, Sultan Trenggono telah menerapkan beberapa kebijakan. Dalam bidang politik, Sultan Trenggono menetapkan untuk melawan bangsa Portugis dan mengusirnya dari Nusantara serta menjalankan hukum negara Islam. Pada bidang militer, beliau mengadakan kerjasama dengan daerah-daerah taklukannya untuk saling ikut serta dalam melakukan ekspedisi. Kemudian beliau melakukan sayembara untuk rakyatnya, siapa saja boleh menjadi tentara Demak. Pada bidang keagamaan, beliau bersama Wali Songo melakukan penyebaran agama Islam ke seluruh pulau Jawa. Sultan Trenggono memberikan kebebasan bagi Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Pada bidang perdagangan, beliau Sultan Trenggono memanfaatkan daerah-daerah yang strategis untuk dijadikan sebagai pelabuhan. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, memang bangsa Portugis berniat mendirikan benteng dan kantor di Sunda Kelapa. Pada tahun 1522 Masehi, Sultan Trenggono mengirimkan tentara Demak yang dipimpin oleh Fathahillah untuk menaklukkan Sunda Kelapa dan mengusir bangsa Portugis dari bumi Nusantara. Serangan tersebut sukses dan dapat melumpuhkan bangsa Portugis. Setelah Sunda Kelapa berhasil dikuasai, namanya diganti menjadi Jayakarta yang artinya adalah kemenangan. Setelah jatuhnya Sunda Kelapa kekuasaan Demak, selanjutnya Sultan Trenggono berusaha meluaskan daerahnya ke timur. Karena strateginya itu, beberapa daerah pun dikuasai dan ditaklukkan. Dan pada saat penyerbuan hingga di daerah Pasuruan, Sultan Trenggono tewas dalam pertempuran. Bapak Ibu, dari kecerdasan, taktik dan strategi yang tepat sasaran yang telah dilakukan oleh Sultan Trenggono telah membawa Kerajaan Islam Demak Bintoro mendapatkan prestasi yang luar biasa hingga tercapai kejayaan Kerajaan Islam Demak tersebut. Di sini kita dapat menyimpulkan dan dapat mengambil pelajaran bahwa pentingnya kecerdasan otak adalah dapat membantu berpikir jernih, membantu memecahkan masalah, membantu membuat keputusan yang baik.
membantu mempelajari hal-hal yang baru, membantu memperlambat penurunan fungsi otak sehingga meskipun usia bertambah. Dan era modern ini strategi melatih kecerdasan otak. Kita bisa melakukan beberapa hal, di antaranya adalah berlatih memori, berpikir kritis, mencatat, melakukan aktivitas kreatif, melakukan pembelajaran aktif, melakukan dan menjaga rasa keingintahuan yang tinggi, mencari tahu kebenaran informasi sebelum meyakininya. Strategi yang berbasis kecerdasan otak, seperti yang telah dilakukan oleh Sultan Trenggono, dapat menciptakan sebuah kemenangan, menciptakan lingkungan yang merangsang kemampuan berpikir, menghasilkan suasana yang dapat membawa kepada perbuatan yang bermakna, menggunakan hal-hal yang cerdas, yang bersifat demonstrasi. Demikian sekilas tentang informasi dari kecerdasan, ketepatan, dan prestasi yang diraih oleh Sultan Trenggono, sang raja penakluk bangsa Portugis. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, dan menginspirasi serta memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.